Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Baik teman-teman, hari ini hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025, kurang lebih jam setengah 5 sore. Kembali saya mau ajak kita untuk sedikit melihat perkembangan pembangunan yang ada di IKN Nusantara. Ya, setelah kemarin kita melihat di KIPP 1A, di mana di sana kita melihat rumah tapak jabatan menteri sampai dengan puskesmas ya. Dan kita juga bergeser ke area rumah ibadah di mana kita melihat masjid dan juga basilika. Dan hari ini saya mau ajak kita kembali ke area sub WP 1B teman-teman. Ya, saat ini kita sedang terbang di atas area sub WP 1B ya, atau KIPP 1B nantinya. Dan tepat di depan kita di kejauhan bisa kita lihat di sana bangunan-bangunan yang sudah banyak yang sudah jadi teman-teman, itulah KIPP 1A ya. Nah, dari KIPP 1A sampai ke 1C nanti teman-teman akan terhubung ya, dan jalan akses yang di bawah kita inilah yang nantinya akan menghubungkan ketiga KIPP ini ya. Nah, jadi seperti inilah progresnya dan kita mau lihat teman-teman, dan ini adalah sebuah proyek yang baru juga teman-teman, baru dimulai juga di IKN Nusantara ya. Sebenarnya ini adalah dulu jalan milik PT ICI untuk jalur hauling mereka ya, dan area ini sudah dikembangkan menjadi jalur akses untuk KIPP ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman situasinya. Kita baru saja muter-muter di atas pembangunan jembatan teman-teman. Tampaknya nanti di sana akan dibangun jembatan ya. Jadi seperti biasa untuk pembangunan sebuah jalan tentunya setiap hal yang dilakukan di pondasi ya, baik itu ya sampai yang terpendam di dalam tanah, seperti itu semuanya sedang dilakukan saat ini. Seperti yang kita lihat di depan kita juga, di sisi kiri dan sisi kanan di sana sedang dilakukan pekerjaan untuk MUT juga. Ya, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya, MUT adalah multi utility tunnel, di mana itu adalah terowongan serbaguna ya. Jadi melalui terowongan itulah nanti akan lewatlah jalur pipa sampai jalur pembuangan dan juga kabel-kabel listrik ya. Jadi semuanya nanti akan dipendam di dalam tanah ya, tidak ada lagi tiang listrik dan kabel-kabel yang bergelantungan di bagian atas. Kita akan lanjut teman-teman sampai ke depan sana. Saya akan coba bawa kita sampai ke Rumah Sakit Abdi Waluyo saja teman-teman ya, jika tidak ada kendala. Karena ya, di video saya kemarin saya bilang di wilayah Sepaku ini kan sepertinya sudah masuk musim kemarau teman-teman. Jadi memang sepertinya cuaca ini tidak bisa ditegur ya teman-teman. Ini sudah 2 hari ini hujan lagi di sini ya. Dan ini juga sudah mulai gerimis-gerimis ya teman-teman. Ya syukurlah kalau tidak terlalu kemarau juga, tidak terlalu debu ya. Dan hujan juga tampaknya tidak sepanjang hari ya. Jadi masih bisa lah untuk teman-teman bisa bekerja di bawah ya. Untuk apalagi kalau hujannya sepanjang hari seperti itu, tentunya akan menyulitkan untuk pekerjaan juga ya. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah kampus Gunadarma, yang merupakan kampus pertama juga yang berinvestasi di IKN Nusantara ya. Jadi kampus Gunadarma ini progres pembangunannya sudah seperti ini ya, dan sedang on progress untuk pembuatan tower yang pertama. Jadi informasinya nanti akan terdapat 3 tower untuk pembangunan kampus Gunadarma ini sendiri. Ya, untuk di KIPP 1B ini teman-teman, atau di sub WP 1B ini, sepanjang jalur akses ini nanti kita akan melihat selain kampus Gunadarma, kita juga akan melihat Rumah Sakit Abdi Waluyo ya, yang sedang on progress pembangunannya juga. Jadi kalau dulu sebelumnya kita lihat kampus Gunadarma dan Rumah Sakit Abdi Waluyo ini sepertinya di dalam hutan teman-teman ya, terpencil seperti ini. Jadi kalau jalur akses ini sudah jadi, berarti nanti kedua bangunan ini akan berada di pinggir jalan besar ya. Kebetulan jalan akses ini dibuat cukup besar, cukup lebar, kurang lebih 40 meter. Ya baik teman-teman, doakan saja semoga pembangunan IKN ini bisa terus berjalan dengan lancar teman-teman ya, tanpa kendala. Dan tentunya kita juga akan terus mengupdate kepada kita semua untuk melihat progres pembangunannya dari hari ke hari. Dan nantinya di tahap kedua pembangunan IKN Nusantara
digadang-gadang nih akan menjadi mayoritas pekerjaan pembangunan di area sub WP 1B ini. Ya, kita akan lanjut sampai ke depan sana untuk melihat Rumah Sakit Abdi Waluyo ya, sudah mulai nampak di depan sana. Untuk video kita terakhir waktu kita terbang di sini teman-teman, Rumah Sakit Abdi Waluyo ini memang tampaknya masih terhenti pekerjaannya teman-teman, belum ada kelanjutan lagi ya. Ya, kita mau lihat saja situasi terakhir di sekitar Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dan untuk rumah sakit ini sendiri ya masih dengan narasi yang sama dan juga doa yang sama dari kami. Ya, kiranya pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo ini bisa kembali dilanjutkan ya. Entah apapun itu alasan mereka untuk belum melanjutkan pembangunan ini, tentunya ya kita berharap semuanya akan berjalan dengan baik ya, karena memang kehadiran rumah sakit kan sangat diharapkan berada di kawasan kita ini. Ya, seperti ini situasi terbaru di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Masih kurang lebih sama teman-teman ya dari beberapa video terakhir kita. Jadi kalau kita lurus ke depan sana teman-teman, menyusuri jalan yang sudah kita lalui tadi, kita nanti akan bertemu juga dengan KIPP 1C sampai ke jalan tol segmen 6B dan juga kembali ke jalur provinsi ya. Dan kalau kita mengarah ke depan sana, belok kanan di arah depan sana, di sana ada pembangunan, di sana ada Rumah Sakit Mayapada dan juga lapangan PSSI ya, Training Center PSSI. Ya, baik teman-teman, jadi seluas ini teman-teman wilayah sub WP 1B ini atau KIPP 1B. Kita doakan saja kiranya pembangunan di area ini bisa segera terrealisasi ya, dan kalau tidak salah juga perbankan yang cukup banyak menginvestasikan aset mereka di sini nantinya teman-teman. Ya, jadi seperti inilah situasi terbaru per sore hari ini di jalan akses ini teman-teman. Bisa kita lihat memang progresnya masih panjang. Tentunya kita senantiasa berdoa juga dan mendukung program pemerintah untuk pembangunan IKN Nusantara ini ya, biarlah tetap berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Kita juga berdoa teman-teman untuk para pekerjanya yang senantiasa bekerja di tempat ini, biarlah mereka terus semangat, sehat, terlindungi hingga akhirnya mereka bisa memperoleh berkat yang melimpah dari pekerjaan mereka. Baik teman-teman, mungkin narasinya cukup sampai sini saja dulu. Sembari video ini tidak akan saya hentikan karena saya tetap akan terbang sampai pulang ke tempat saya teman-teman ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya kepada channel ini. Terima kasih juga yang sudah memperhatikan sampai dengan detik ini. Ya, tetap sehat untuk kita semua. Salam dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya.